Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Agama secara antropologi bisa menghambat kemajuan suatu bangsa. Sangat-sangat menghambat kemajuan suatu bangsa. Agama adalah biang masalah menghambat kemajuan suatu bangsa. Jika ada jikanya ya. Yang pertama, jika agama tersebut menjembatani atau mendukung yang namanya politik identitas. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya misalnya, jika agama tersebut bikin masyarakat semakin terkotak-kotak, semakin membenci minoritas, semakin terlalu fanatik terhadap kelompoknya atau agamanya. Kemudian apalagi, jika agama tersebut menghambat kemajuan teknologi, ya biasa disebut dengan bertolak belakang dengan sains. Ada loh agama seperti itu, ya menolak yang namanya kemajuan. Kemudian apalagi, jika agama tersebut sangat mudah ditunggangi oleh kelompok tertentu, ya ini sangat berbahaya sekali. Disclaimer on ya, yang tersahabat yang video ini, kalau misalnya nih ya nggak setuju, sensitif apa yang saya katakan, semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan referensinya. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, marahlah sama yang bikin sumber dan referensinya. Lagian jangan biasakan marah-marah deh ya. Coba ya, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi dengarkan apa yang saya katakan dulu, pahami dulu gitu, renungkan dulu ya. Disclaimer on ya, semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha, bukan di Indonesia ya. Karena apa? Karena orang Indonesia itu anti kritik, sehingga apa? Sehingga ini hanya terjadi di Konoha. Ya, dan tersahabat yang terpilih, kalau misalnya berkuping tipis, imannya setipis tisu, tidak berwawasan luas dan sebagainya, silahkan skip video ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi ya secara antropologi kenapa agama itu menghambat kemajuan suatu bangsa itu karena agama justru di Konoha, saya melihatnya, agama justru dijadikan atau mendukung yang namanya politik identitas. Yap, sangat mudah dimanfaatkan agama ini untuk politik identitas. Kenapa agama ini sangat mudah dijadikan untuk politik identitas? Kenapa? Karena justru ada dalil-dalilnya dalam agama tersebut. Mereka akan mencari penafsiran-penafsiran. Oh, penafsirannya seperti ini. Oh, ternyata memilih pemimpin itu harus seiman. Oh, kita nggak boleh memilih pemimpin itu yang beda iman dan sebagainya. Ya, penafsirannya dibengkokkan. Ya, plus warga Konoha yang mohon maaf IQ-nya 78, sehingga sangat mudah dibodoh-bodohi menggunakan agama. Sedikit saja ya, ditwist, sedikit saja dibengkokkan penafsiran-penafsirannya, maka warga Konoha itu langsung percaya. Karena apa? Karena warga Konoha itu, mohon maaf ya, bukan masyarakat pembaca. Biasanya masyarakat yang bukan pembaca itu kurang analisis, ya mudah termakan hoax. Jadi kalau sudah berhubungan dengan agama, warga Konoha itu langsung mingkem, otaknya langsung beku. Walaupun dia seorang profesor sekalipun ya, maka dia akan beku ya otaknya kalau berhubungan dengan agama. Sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau misalnya nih di suatu bangsa itu seperti di Konoha itu selalu ya ada yang namanya politik identitas ya saat kampanye. Ada yang namanya politik identitas. Oh, aliran kita yang paling bagus. Oh, organisasi kita yang paling bagus. Oh, agama kita yang paling bagus. Oh, itu mah jangan pilih. Oh, itu kan beda agama dengan kita. Oh, itu kan beda iman dengan kita. Pilihlah pemimpin yang seiman dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya konflik horizontal antar masyarakat, akan ribut. Di Konoha kan pernah terjadi kayak gitu tahun 2017 kemarin. Jujur aja deh, nggak usah ditutupin, belak-belakan aja. Pernah kan terjadi di Konoha seperti itu. Sehingga apa? Sehingga Konoha tidak akan bisa maju. Coba saya mau naik sama yang nonton video ini, gimana kita mau maju coba kalau kita gotok-gotokan gitu antar umat beragama, gotok-gotokan karena apa? Karena masalah politik identitas, karena masalah apa? Masalah agama. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh bukan salah agamanya, oh salah orangnya. Ya, tapi yang jadi permasalahan kan oknumnya kan banyak, bukan cuma satu orang. Kalau misalnya oknumnya satu orang, dua orang nggak jadi masalah, tapi kan oknumnya banyak. Ada penafsiran-penafsirannya.
Berarti agama secara tidak langsung itu mendukung. Ya, agama juga terlibat. Bukan hanya orangnya, tapi agama juga terlibat. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa agama ini mudah ya dibengkokkan penafsiran-penafsirannya? Menurut saya agama yang sempurna itu, agama yang baik itu, penafsirannya itu nggak boleh dibengkokkan. Nggak boleh ditujukan untuk satu kelompok tertentu, nggak boleh. Tapi agama dikonokan justru ya mendukung. Kalau misalnya ada orang melakukan politik identitas, justru menjembatani atau mendukung, sangat mudah dibengkokkan penafsiran-penafsirannya. Sehingga terjadi yang namanya ketidakmajuan suatu bangsa. Ya, ini yang mempengaruhi kenapa warga Konoha itu setiap kampanye bawa embel-embel agama. Ya, nggak percaya, coba perhatikan kalau kampanye di Konoha itu para pemuka agama itu ya selalu ya, nggak semuanya tapi ya bertransaksi dengan politisi. Untuk apa? Untuk meraup suara. Mereka bertransaksi di bawah meja. Jadi jangan terlalu percaya banget ya dengan pemuka agama di Konoha. Nggak semuanya pemuka agama di Konoha itu suci. Ya, rata-rata mereka itu ya sama aja seperti manusia biasa. Mereka hanya memanfaatkan agama sebenarnya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, korelasi antara politik identitas ini dengan kemajuan suatu bangsa itu yang sangat signifikan itu, para investor dari luar negeri nggak bakal mau masuk ke Konoha. Karena apa? Karena di Konoha itu terjadi yang namanya politik identitas ya, memilih pemimpin itu harus seiman. Jadi kalau kita memilih pemimpin itu harus seiman, maka misalnya ada nih yang beda iman dengan kita, ya dia jujur, ya kompetensinya bagus, ya kinerjanya bagus, nggak pernah mencuri, nggak pernah bohong dan sebagainya. Karena dia beda agama dengan kita, maka kita tidak memilih itu. Kita lebih memilih yang namanya seagama. Jadi bagaimana mungkin kita memperoleh pemimpin yang baik, jujur, dan bersih? Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Ya, jangan ngarep. Jadi kalau pemimpin di Konoha itu rata-rata misalnya bobrok, ya, kemudian suka bohong, memanfaatkan agama, misalnya politik identitas dan sebagainya, ya menggunakan agama untuk mencapai kekuasaan, maka investor tidak akan mau masuk ke Konoha. Bahkan pengusaha-pengusaha di Konoha juga malas ya bikin usaha di Konoha. Sehingga apa? Sehingga banyak pengangguran. Kalau investor malas masuk ke Konoha, banyak pengangguran. Ketika banyak pengangguran, maka akan banyak orang-orang jadi premanisme, tukang palak, parkir liar, dan sebagainya. Dan ini yang namanya struktural kemiskinan berputar-putar. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa agama itu bisa saja mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Menghambat. Agama bisa bikin seseorang itu ya tidak berkembang, tidak maju. Bahkan negara sekalipun. Kalau misalnya ada yang mengatakan enggak pengaruh, itu lihat Qatar, ya, Dubai dan sebagainya. Itu bukan negara SDM, itu negara SDA. Ya, coba sebutkan satu saja negara yang SDM tinggi beragama mayoritas di Konoha. Adakah? Gak ada. Gak ada. Yang SDM-nya tinggi gak ada. Agama mayoritas di Konoha itu rata-rata mereka bisa makmur, sejahtera itu karena apa? Karena SDA mengeruk sumber daya alam, bukan karena SDM mereka. Itu fakta yang jarang kita sadari ya, fakta menohok tapi pahit ya. Jadi orang jujur di Konoha itu dimusuhi, termasuk saya juga. Saya ngomong seperti ini jujur apa adanya, saya juga nanti bakal dimusuhin ya. Dan itu sudah risiko saya. Karena apa? Karena saya tidak mau mengikuti arus ya. Saya melawan arus. Apa tujuannya? Untuk biar kita berkesadaran ya. Kemudian faktor selanjutnya misalnya secara antropologi, kenapa agama itu bisa menghambat kemajuan satu bangsa? Karena agama itu bisa berseberangan dengan sains. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Jadi gini, di Konoha itu kan ada prinsip yang mengatakan, gak usah mikirin teknologi, itu kan nggak ditanya sama malaikat nanti. Nggak usah mikirin dunia, pikirinlah akhirat, dan akhirat. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, zaman dulu kan para nabi itu kan banyak kok yang kaya, Raja Salomo, Sulaiman, Nabi Sulaiman, para sahabat sekalipun ya. Ya, di zaman para sahabat itu banyak kok orang kaya, para sahabat. Kemudian nabi-nabi banyak orang kaya kok. Banyak mereka berkelimpahan harta dan sebagainya.
Apa itu namanya kalau bukan mengejar dunia? Kalau misalnya mengatakan, oh mereka itu kan bukan mengejar dunia. Ya mereka mengejar dunia dulu ya. Maksudnya tanggung jawab di dunia dulu, baru mengejar akhirat. Bukan berarti maksudnya mengejar dunia itu uh, maksudnya mendewakan uang gitu, yang kemudian berleha-leha dan sebagainya. Bukan itu maksudnya ya. Bukan mendewakan uang ya, bukan terlalu mencintai atau menyembah uang, bukan itu maksudnya. Artinya tanggung jawab kita di dunia. Kalau kita misalnya punya uang, jadi uang ini kan bisa misalnya nih dimanfaatkan untuk apa? Untuk bangun sekolah, kemudian bangun rumah sakit, kemudian membantu orang yang kesusahan, yang membutuhkan dan sebagainya. Jadi itu fungsi daripada uang. Nah, kalau misalnya nih di Konoha ada yang mengatakan, oh nggak usah mikirin uang ya, uang mah nggak dibawa mati. Padahal biaya pemakaman tuh harus punya biaya guys. Ya, duit itu nggak dibawa mati, tapi biaya pemakaman itu harus ada biayanya. Ya, kemudian di Konoha kan banyak orang yang berprinsip nggak usah mikirin teknologi, iptek dan sebagainya. Itu kan nggak ditanya sama malaikat dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita terpuruk, tertinggal dalam teknologi. Ya, kalau kita tertinggal dalam teknologi, maka ini menjadikan negara kita tidak maju. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau teknologinya tertinggal seperti Konoha. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa kita tertinggal dalam teknologi dan sebagainya? Apa alasannya? Salah satu alasan yang mempengaruhi itu agama. Agama mengatakan seperti itu. Kalau misalnya mengatakan, oh bukan salah agamanya, oh salah orangnya, oh dan sebagainya, bla bla bla. Wong penafsirannya ada kok, dalilnya ada kok. Ya, agama itu kan bisa aja standar ganda. Apa yang kita cari di agama itu ada. Itu namanya standar ganda. Jadi agama itu kan harusnya tegak lurus ya. Apa sih esensi daripada agama itu? Misalnya agama itu untuk kemajuan. Ya udah untuk kemajuan aja. Jangan ada misalnya penafsiran-penafsiran yang mengatakan, oh kita jangan mikirin iptek. Oh itu mah buatan kafir. Oh itu mah bukan urusan kita. Oh kita mah urusannya akhirat, akhirat, akhirat. Jadi salah satu ya yang pernah menggagas jangan mikirin dunia, pikirlah akhirat itu adalah Sunok Ronce. Di Konoha ada seseorang ya orientalis yang sangat luar biasa ataupun seorang antropolog bernama Sunok Ronce. Jadi bagaimana Sunok Ronce mengacak-acak Konoha zaman dulu? Iya dengan cara apa? Dengan cara memprovokasi pemuka agama. Dengan cara apa? Dengan cara mengatakan nggak usah mikirin dunia, mikirkan akhirat dan apa? Dan itu yang bikin Konoha semakin terpuruk, nggak maju-maju. Ya, jadi ini ada korelasinya ya. Jangan menutup mata. Oh nggak ada korelasinya. Oh itu salah oknum dan lain sebagainya. Ya kalau oknumnya itu cuman satu dua orang nggak jadi masalah. Ini kan rame-rame. Banyak orang yang percaya. Oh nggak usah mikirin dunia. Pikirlah akhirat, 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 akhirat. Sehingga apa? Sehingga kita tidak memikirkan yang namanya iptek dan lain sebagainya. Dan negara bisa terpuruk, tertinggal. Kita bergantung pada teknologi barat. Kita bergantung teknologi kafir misalnya. Kita bergantung teknologi ya negara lain misalnya. Kita tidak bisa diandalkan dalam teknologi. Ini karena apa? Apa masalahnya? Biang keladinya apa? Ya agama. Ya, dengan berhati saya mengatakan seperti itu. Jika agama tersebut ya mengatakan bahwa gak usah mikirin dunia, pikiran akhirat. Teknologi mah nggak ditanya sama malaikat. Iptek mah nggak ditanya sama malaikat. Ilmu fisika mah nggak ditanya sama malaikat. Jika ada agama yang mengatakan seperti itu ya, ya kalau misalnya ada agama yang mengatakan, oh kita harus belajar tentang teknologi dan sebagainya, ya nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Saya bukan membenci agama, tapi apa? Agama zaman sekarang ini sudah jauh berbeda dengan agama zaman dulu. Ya, sudah melenceng gitu dari relnya. Ya, di sini saya meluruskan ya, walaupun saya nanti ujung-ujungnya dibenci, ya nggak jadi masalah. Saya nggak mau mengikuti arus. Saya lebih baik melawan arus ya daripada saya harus berpura-pura gitu. Kemudian apalagi agama bisa menghambat kemajuan suatu bangsa jika agama tersebut mengkotak-kotakkan masyarakatnya. Bisa bikin masyarakat itu semakin fanatik pada golongannya. Ya, dan terkesan rasis terhadap agama lainnya. Contoh misalnya. Jadi saya punya
teman saya ini punya anak di sekolah di Konoha. Nah, anak teman saya ini kebetulan minoritas ya, dan dia mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Bayangkan, ketua OSIS masih SMA ya. Tahu apa yang terjadi? Di sekolah mereka terjadi yang namanya Black Campaign. Oh, itu kafir. Oh, itu minoritas. Jangan dipilih, jangan dipilih, jangan pilih. Dan biasanya guru-guru di Konoha menjembatani hal ini. Mereka juga mendukung biasanya. Mereka nggak peduli ya mau dirasisin kayak minoritas, mau dirasisin nggak peduli. Nggak semua guru di Konoha seperti itu ya, tapi ya rata-rata seperti itu ya. Nggak semuanya ya. Ya, tapi mayoritas seperti itu. 80% seperti itu ya, guru di Konoha. Jadi itu artinya bahwa agama itu bikin masyarakat terkotak-kotak ya, satu sama lain. Bikin kita terlalu fanatik pada golongan kita. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Enggak. Tuhan hanya menciptakan ajaran. Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Agama itu secara antropologi itu adalah produk budaya. Agama itu produk budaya, guys. Jadi kenapa ya bisa sedesperate itu? Kenapa bisa sebobrok itu? Ada orang ya kalau misalnya dia beda agama dengan kita, oh jangan pilih. Bahkan sekelas ketua ASIS sekalipun, kalau misalnya ada dari kelompok minoritas, maka akan dirasisin. Oh itu, oh nggak bener, oh beda agama dengan kita, itu bukan golongan kita. Jangan pernah mau dipimpin yang beda iman dengan kita. Dan gurunya juga menyetujui itu di Konoha ya. Nggak semua guru ya, tapi rata-rata guru-guru di Konoha itu rasis kok, apalagi guru agama. Saya juga nggak tahu kenapa. Nah yang jadi pertanyaan, ini faktor dari apa? Faktor dari agama. Agama juga terlibat. Kalau dia mengatakan, oh nggak semua seperti itu, ya ini hanya oknum dan sebagainya, bla bla bla. Ya oknumnya jangan banyak dong. Cuman 1-2 orang ya, itu baru oknum. Tapi kan di Konoha banyak yang seperti itu. Ini membuka mata kita untuk apa? Untuk mengetahui bahwa agama itu bisa jadi menghambat kemajuan satu bangsa. Gimana kita mau maju coba kalau misalnya pemilihan OSIS sekalipun, ketua OSIS sekalipun, nggak bisa dari kelompok minoritas. Berarti agama itu secara langsung mengkotak-kotakkan masyarakat kita. Jadi kalau seperti ini terus, maka minoritas bisa cemburu sosial, bisa pengen merdeka dari Konoha. Apa itu yang kalian mau? Memisahkan diri dari Konoha. Itu yang kalian mau? Ya, penjelasan Papua, ya, Timor dan lain sebagainya di Konoha, memisahkan diri dari Konoha. Ya bisa aja karena ini kan. Memilih pemimpin sekalipun harus seiman. Apa nggak bobrok itu namanya? Ya, sekelas ketua OSIS sekalipun. Kemudian selanjutnya, apalagi yang mempengaruhi kenapa agama itu justru menghambat kemajuan suatu bangsa? Beberapa hari yang lalu sedang viral di media sosial ya, pemuka agama di Konoha itu menentang yang namanya Faskom, yaitu KB bagi penerima bansos ya. Jadi salah satu gubernur di Konoha itu bernama KDM. KDM mengatakan bagi penerima bansos harus KB Faskom. KB Faskom itu artinya KB yang dilakukan oleh cowok, dalam kurung ya dikebiri. Untuk apa? Untuk biar nggak punya anak. Karena apa? Karena kalau misalnya dia punya anak banyak ya, misalnya 10-12, dia nggak mau KB, tapi dia mengharapkan bantuan dari pemerintah. Ini kan beban sebenarnya. Secara tidak langsung ini beban, guys. Ngapain sih punya banyak anak kalau nggak bertanggung jawab? Harus bertanggung jawab dong. Itu ya tujuan daripada gubernur. Tapi pemuka agama di Konoha mengatakan, oh ini bertentangan dengan agama. Oh ente siapa? Oh ente sudah masuk ke ranah agama. Oh bla bla bla. Jadi secara tidak langsung agama itu menghambat kemajuan suatu bangsa. Jadi jangan salahkan ya anak-anak muda membenci agama itu karena apa? Karena hal-hal seperti ini. Pemuka agama loh yang mengatakan seperti itu. Kalau misalnya mengatakan, oh cuma oknum dan bukannya, oh kenapa pemuka agamanya yang mengatakan seperti itu banyak, bukan cuma 1-2 orang. Apakah agama terlibat dalam masalah ini? Terlibat. Karena apa? Karena ada dalilnya, ada penafsirannya. Ya kalau cuma 1-2 orang itu oknum, tapi kalau rame-rame itu berarti ada dalilnya, ada penafsirannya. Apakah agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi dalam kasus ini. Kalau misalnya ada seorang bapak nggak mau KB terus punya anak 10-12 misalnya, mohon maaf ya kehidupannya sangat-sangat miris gitu ya, kerjanya cuman ngerokok gitu, menghabiskan duit, yang disuruh kerja itu anaknya, disuruh anaknya ngemis, istrinya disuruh kerja dan sebagainya, dia nggak mau kerja, maka negara tidak akan maju seperti ini. Ini akan menjadi bebannya, sehingga apa? Sehingga negara terpuruk, miskin ya, untuk
menghidupi rakyat yang miskin, ya terpaksa apa? Subsidi. Subsidi dari mana? Pinjam dari negara luar, utang. Jadi agama itu sangat mempengaruhi ya kemajuan satu bangsa. Jika ya, ada jikanya, jika agama itu menentang yang namanya tentang pemikiran-pemikiran baru, ya pemikiran baru seperti misalnya KB dan sebagainya, itu kan pemikiran baru ya. Jadi agama juga terlibat ya, dengan berhati saya mengatakan seperti itu. Jika ada jikanya ya, jika agama itu menentang yang namanya kemajuan-kemajuan seperti KB, Faskom dan lain sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan ya, justru ya pada kesimpulannya, justru saya melihat negara-negara yang tidak peduli dengan agama seperti negara-negara Skandinavia dan lain sebagainya, mereka tidak peduli dengan agama. Ya, seperti negara-negara Jerman, Prancis, Amerika dan lain sebagainya. Mereka dikatakan mayoritas Kristen. Sebenarnya mereka itu bukan mayoritas Kristen lagi, tapi mayoritas ateis. Mereka tidak percaya yang namanya agama. Mereka mayoritas agnostik. Ya, di KTP mereka beragama, tapi mereka tidak pernah yang namanya ke gereja, malas ya. Rata-rata ya seperti itu ya. Bahkan gereja di sana sudah dialihfungsikan dengan diskotik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kelakuan mereka macam setan? Enggak. Jadi pada intinya agama itu tujuannya apa? Tujuannya untuk berkelakuan baik ya. Kalau kita misalnya nih berkesadaran, sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat yang namanya agama. Sekali lagi saya katakan, kesadaran tidak butuh yang namanya agama. Dan itu yang terjadi di negara-negara Skandinavia. Justru negara yang paling damai, yang paling aman, yang paling maju SDM-nya itu negara-negara Skandinavia. Aneh bin ajaib. Semakin mereka kental dengan nilai-nilai agama, semakin mereka mabuk agama, maka mereka semakin terpuruk. Dulu Eropa pernah mabuk agama. Iya, pernah mabuk agama. Dulu Eropa pernah perang agama. Ada perang antara Katolik dengan Protestan, pernah dulu perang berapa tahun itu. Nyawa melayang berapa juta orang yang melayang ya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita perhatikan ya. Ini semacam keanehan ya. Justru negara yang tidak peduli dengan agama itu lebih agamis saya melihatnya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena justru agama itu ya bisa saja ya. Agama itu menghambat kemajuan suatu bangsa. Bisa saja agama itu dijadikan sebagai tameng, topeng dan sebagainya. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan bukan salah agama dan sebagainya. Justru dalam agama itu ada yang namanya penafsiran-penafsiran, ada yang namanya dalil dan sebagainya. Penafsiran dan dalil ini bisa digunakan untuk apa? Untuk memperkukuh prinsip mereka. Kalau ada yang mengatakan bahwa prinsipnya nggak usah mikirin teknologi ya, mikirin akhirat dan sebagainya, maka ada dalilnya, ada penafsirannya. Jadi secara tidak langsung agama itu juga terlibat guys. Jangan menutup mata. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Salam rasional.